Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kali ini kita semua masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mata kita masih bisa melihat indahnya gunung-gunung, indahnya alam ciptaan Allah, indahnya lautan, indahnya awan-awan yang bergerak ke sana kemari, dan lain-lain. Telinga kita masih bisa mendengar lantunan azan, mendengar lantunan bacaan Quran, mendengar lantunan zikir, dan mendengar kicauan burung-burung yang ada di alam Indonesia ini. Lidah kita masih bisa merasakan mana yang manis, mana yang asam, mana yang pahit, mana yang asin. Itu juga anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tangan kita, kulit kita masih bisa merasakan hawa udara dingin, udara panas, benda-benda yang kasar, dan benda-benda yang halus di alam semesta ini. Begitu juga hidung kita masih bisa mencium aroma wangi bunga-bunga, aroma parfum, dan aroma hujan yang turun ke bumi, hujan yang membasahi bumi pertiwi ini, air hujan yang melambai ke bumi, air hujan yang memberi kesejukan ke tanah di bawah ini. Hujan boleh turun, tapi semangat ibadah jangan sampai turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langit boleh gerimis, tapi hati jangan menangis. Peristiwa hujan mengingatkan kita akan kebersamaan Pak Guru dan murid-murid semua, mengingatkan kita bahwa kita pernah berada pada ruangan yang sama, pada gelas yang sama, saat kita jalan-jalan bersama. Itulah yang dibawa oleh hujan, bahwa hujan itu membawa rindu, kerinduan kita untuk bersama lagi, kerinduan kita untuk berjumpa lagi. Ada rindu di balik hujan. Itulah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Jadi ada rindu di balik hujan. Hujan membawa rindu. Setiap kali hujan itu turun, kita selalu ingat kebersamaan kita semua. Ada rindu di balik hujan. Kau ingatkan aku tentang satu rindu. Sholawat serta salam tetap semoga kita limpahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga telah membawa kita ke alam dunia yang tidak gelap atau jahiliyah seperti masa-masa zaman dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kesehatan anak-anak semua? Semoga sehat-sehat saja di rumah, walaupun kita tidak bisa berkomunikasi dalam ruang yang sama. Insya Allah kita masih bisa berkomunikasi lewat
media HP, bisa lewat WA, bisa lewat video call, dan lain-lain. Kesehatan anak-anak semua, semoga sehat lahir dan batin. Walaupun sekarang lagi turun virus corona, tapi yakinlah ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Bahwa musibah yang menimpa kita semua ada seizin Allah semua. Kalau Allah enggak mengizinkan, tidak turun, itu musibah. Jadi karena musibah ini dari Allah semua, kepada Allah lah kita minta pertolongan. Sampai kapan musibah ini akan berakhir, tidak ada yang tahu. Yang penting kita tetap saja berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar musibah ini cepat berakhir, walaupun kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Sampai kapankah gerangan? Kali ini Pak Guru akan membahas akhlak terpuji. Banyak akhlak terpuji atau perbuatan baik atau akhlakul karimah yang sudah kita pelajari. Intinya tentang sesuatu perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Tapi kali ini Pak Guru akan membahas tentang sedekah, berbuat baik yang berupa sedekah. Kita pernah lihat banyak keutamaan sedekah. Pertama, keutamaan sedekah yang ke-1, rezeki akan berlimpah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 tentang perumpamaan orang-orang yang bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillahi, di jalan Allah, kamathali habbatin, seperti butir, seperti benih, seperti biji, ambatat, yang menumbuhkan sab'a sanabila, 7 untai atau 7 bulir atau 7 tangkai atau 7 juntai, fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkai, pada tiap-tiap bulir, pada tiap-tiap juntai, pada tiap-tiap untai, mi'atu habbah, 100 benih, 100 biji atau 100 butir. Jadi diumpamakan orang yang bersedekah itu bagaikan satu benih atau butir atau biji yang menumbuhkan 7 juntai atau 7 untai atau 7 tangkai
atau 7 bulir, di mana tiap tangkainya ini menjadi 100, sehingga 100 dikalikan 7 menjadi 700 kali lipat kebaikannya, pahalanya. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un, Allah itu maha luas karunia-Nya. Alim, lagi maha mengetahui. Itulah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau bersedekah. Jadi begitu banyak kebaikan yang akan kita terima, akan kita dapatkan dengan cara bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mencegah penyakit, dari riwayat hadis Imam Baihaqi, yaitu bala bencana tidak akan pernah mendahului sedekah. Kenapa orang yang bersedekah itu bisa mencegah penyakit? Karena orang yang bersedekah atau suka memberi itu biasanya hatinya bahagia. Misalnya, kalian kan pernah makan pisang. Suatu saat kalian megang satu pisang, sebuah pisang. Saat kalian akan memakan pisang itu, tiba-tiba ada teman kalian di sebelah kalian yang tidak mempunyai makanan, dan akhirnya kalian kasih separuh dari pisang itu. Hati ini pasti bahagia karena telah memberi teman kita. Walaupun pisang itu mungkin sudah habis di lidah kita, di mulut kita, tapi rasa itu akan tetap ada di hati. Rasa di lidah sudah hilang, tapi rasa di hati tak akan hilang. Ada lagi contoh lagi, misalnya kalian makan mangga, kan seperti itu. Kalau kita memberi terasa bahagia. Mangga mungkin sudah habis terbagi, rasa pun ternikmati, tapi indahnya memberi, indahnya berbagi terasa sampai ke hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azim al-jah. Yang ketiga, alaika salawat. bisa juga untuk mengobati penyakit. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi juga. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Dawu marbakum bis sodaqah. Dawu marbakum bis sodaqah. Jadi obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Banyak cerita tentang ini. Yang keempat, menjauhkan diri dari api neraka. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Jagalah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sebutir kurma atau sepotong kurma. Yang kelima, menghapus kesalahan atau menghapus dosa. Ini dari Imam Tirmidzi. Sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yang keenam, memperpanjang umur. Dari riwayat Imam Tabrani, yaitu sesungguhnya sedekah orang muslim itu memperpanjang umurnya.
yang ketujuh sekarang, yaitu menyelesaikan masalah. Ini adalah Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 9, yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya permohonan itu, maka sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Itulah keutamaan sedekah yang banyak kita dapatkan kalau kita suka bersedekah. Manfaat sedekah bahwa bisa menyelesaikan masalah itu seperti ini. Kita semua bisa lihat dari cerita-cerita yang sudah beredar di masyarakat. Orang yang berbuat baik, orang yang suka bersedekah, itu biasanya akan ditolong oleh orang lain, oleh makhluk lain. Itu yang kadang kita tidak tahu. Kadang itu adalah malaikat yang dikirimkan oleh Allah untuk menyerupai manusia dan memberi pertolongan. Pernah suatu ketika terjadi, suatu saat orang membutuhkan bantuan dan dia orang yang suka membantu sesamanya. Akhirnya karena kebaikan hatinya, dia ditolong oleh orang yang tak dikenal, orang yang tidak pernah dia jumpai selama ini. Tiba-tiba saat dia mempunyai uang yang harus dikeluarkan, orang itu memberi ke rumah orang itu, orang yang tidak dikenal, orang yang tidak diketahuinya itu. Itulah salah satu keajaiban sedekah. Kita pasti akan mengalami banyak pertolongan-pertolongan, banyak kebaikan-kebaikan kalau kita suka bersedekah, kalau kita suka membantu sesama manusia. Dan itu adalah janji Allah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Begitu pula jika kita melakukan kejahatan, keburukan. Dalam pepatah bahasa Arab atau mahfuzot, kita pun pernah menjumpai kata-kata man yazra yahsud. Dalam bahasa Inggris ada juga as you sow, so will you reap, yang artinya siapa menanam, dia akan memanen. Siapa menanam, dia akan menuai. Siapa menanam, dia akan memetik. Itulah kebaikan yang akan kita lakukan kembali ke kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kebaikan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita lakukan semuanya sebaik mungkin selagi masih ada umur di dunia. Mari kita lakukan yang terbaik. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu orang yang
bermanfaat bagi lainnya, bagi sesamanya. Maka jadilah kalian orang yang bisa bermanfaat untuk sesama. Dan agar tidak kemana-mana penyakit corona ini, tidak menyebar kemana-mana, dan kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita bertobat, kita mohon ampun, kita bersujud padanya, kita semua bertobat kepadanya, kepada Allah. فهب لي توبة واغفر ذنوبي. Tak perlu berlama lagi anak-anak kalian, tak perlu berlama-lama juga kita di sini. Mari kita simak true story atau kisah nyata yang terjadi di Pennsylvania, Amerika Serikat 100 tahun lebih yang lalu, yakni kisah tentang keajaiban segelas susu. Bagaimana kisah itu begitu menginspirasi kita untuk berbuat kebaikan. Mari kita lihat di belakang nanti, dan ada slide-slide untuk pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang bocah miskin berusaha menjual barangnya dari pintu ke pintu untuk membiayai sekolahnya. Setelah berjalan sepanjang hari, bocah ini pun merasa sangat lapar, tapi tak punya uang yang cukup untuk membeli makanan. Hanya tersisa 1 sen di sakunya. Karena sangat lapar, dia memutuskan untuk meminta makanan. Ketika ia mengetuk pintu rumah berikutnya, seorang wanita muda yang cantik membuka pintu, namun anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya dia hanya meminta segelas air, tidak jadi meminta makanan. Melihatnya kelaparan, wanita muda tersebut kemudian membawakan segelas susu untuknya. Setelah menghabiskan susunya, ia pun bertanya, "Berapa yang harus saya bayar?" Namun wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bayar sepersen pun. Ibu mengajari saya untuk berbuat baik kepada orang lain dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Kalau begitu, terima kasih atas susunya," kata si bocah, lalu pergi. Saat itu si bocah bukan saja sangat bersemangat, tapi juga melihat anggukan dan senyum dari yang di atas. Beberapa tahun kemudian, wanita tersebut terserang penyakit yang langka, dan dokter setempat tidak berdaya. Akhirnya, dia dipindahkan ke kota besar untuk perawatan medis dan dirawat oleh dokter spesialis. Bocah kecil ketika itu, sekarang sudah beranjak dewasa. Dan dia adalah Dr. Howard Kelly yang terkenal. Dr. Kelly juga ikut dalam tim perawatan. Ketika ia melihat asal mula penyakit yang tercatat dalam rekam medis tersebut, sebuah pikiran aneh seketika melintas dalam benaknya. Dan dia segera bangkit dan langsung menuju ke kamar pasien. Setibanya di kamar pasien, Dr. Kelly langsung teringat dengan sosok orang yang berbaring di tempat tidur itu adalah wanita yang memberinya segelas susu gratis kala itu. Dr. Kelly kemudian kembali ke ruangannya dan akan bertekad semaksimal mungkin menyembuhkan wanita penolongnya itu. Sejak saat itu, Dr. Kelly merawat dengan telaten pasien wanita penolongnya. Setelah usaha kerasnya, proses operasi pun berlangsung lancar dan sukses. Dr. Kelly meminta surat pemberitahuan tentang biaya itu dikirim kepada si pasien.
Di samping surat pemberitahuan tersebut, Dr. Kelly juga membubuhkan tanda tangannya. Wanita itu tidak berani melihat ketika tagihan medis itu diterimanya. Karena dia yakin, biaya pengobatan akan menguras habis semua hartanya. Namun akhirnya, dia memberanikan diri untuk membuka surat pemberitahuan biaya medis. Catatan kecil di samping surat tersebut menarik perhatiannya. Dia pun membaca catatan kecil itu. Biaya pengobatan sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Dr. Howard Kelly, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Meski hanya dapat memberikan bantuan kecil. Namun, bantuan sekecil apapun yang tulus itu sangat berarti bagi orang lain. Yakinlah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan ada berkah untuk Anda. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Ketahuilah, membantu orang lain itu sebenarnya membantu diri kita sendiri.